Hai guys, meet me again. Aduh sorry saya punya suara begini memang kalau pagi-pagi ya. Dan seperti kalian sudah tahu, hari ini saya mau pulang ke Surabaya. Ini abaikan saya punya rambut ini berdiri. Saya punya barang-barang sudah dibawa, itu. Ini kardusnya saya tidak bawa ya. Sama ada koperku di bawah. Saya sudah packing semua. Sorry saya tidak sempat rekam pada saat saya packing. Jadi saya kasih lihat langsung hasil jadinya saja. Dan ya sekarang saya sudah mau siap-siap. Saya mau pergi ke stasiun. Nanti saya rekam lagi kalau sudah mau berangkat atau kalau sudah sampai di stasiun. Ya iseng-iseng saja saya mau ini juga. Saya mau pamitan juga sama saya punya ibu kos. Kayaknya bapak kosnya sudah pergi ya. Bapak kosnya sudah pergi kerja. Jadi kayaknya sih mau pamitan sama ibu kos saja. Gitu teman-teman. Dan seperti yang kalian lihat, masih pakai baju yang sama dengan waktu saya pergi ke Transmart. Oke, stay tune ya guys. So teman-teman, sekarang saya sudah ada di kereta. Ini tempat duduknya tidak seperti di tempat duduk yang saya pakai waktu itu ya. Ini saya lagi di kereta yang eksekutif karena saya punya barang banyak sekali, itu ada di sana. Itu koperku di situ. Dan sekarang kita sudah pergi tinggalkan Pasuruan. Sorry saya tadi tidak sempat banyak merekam ya karena tadi saya lagi diajak bicara sama saya punya ibu kos dan saya tadi sempat menangis teman-teman. Karena ya 2 bulan saya di sini dan perlakuannya ibu kosku tuh baik sekali teman-teman. Berat gitu rasanya kalau meninggalkan mereka kan. Sekarang kereta sudah jalan. Ini waktu perjalanannya mungkin sama seperti kemarin, 1 jam 10 menit, 16 menit, kurang lebih begitu. Semoga kalian dengar saya punya suara ya. Mestinya kedengaran sih, karena saya sudah pakai earphone. Jadi tidak seperti yang kemarin. Gitu. Tuh. Jalan-jalannya teman-teman. Kasih lihat kalian ya.
kegiatan yang saya tidak bisa masukkan ke dalam sini karena itu aturan dari rumah sakitnya. Kita sebenarnya tidak boleh merekam, tidak boleh foto, dan tidak boleh untuk dipublikasikan, gitu loh. Jadi mohon maaf sekali kalau ada kegiatan yang saya tidak bisa masukkan di situ, karena saya sudah izin juga dengan saya punya pembimbing, bukan pembimbing ya, saya punya mentor waktu itu kegiatannya itu penyuluhan obat ya, dan saya sudah izin sama beliaunya bilang tidak boleh disebarkan di sosial media. Jadi ya karena atasan yang sudah ngomong seperti itu, kita tidak bisa bikin apa-apa teman-teman. Ya sudah, saya hapus saja itu videonya dari editan saya. Jadi nanti saya kasih lihat bagian ininya aja, bagian gladi bersihnya aja, atau bagian latihannya aja, gitu loh. Dan ada beberapa kenangan-kenangan kocak juga dengan temanku ya. Jadi nanti akan saya masukkan juga di situ, gitu teman-teman. Jadi sekali lagi saya minta maaf untuk penyuluhannya, saya tidak bisa sebarkan karena mentor saya sendiri yang ngomong kalau tidak boleh disebarkan, dan itu videonya hanya boleh di-share oleh pihak rumah sakit sendiri. Jadi untuk instansi rumah sakit sendiri yang boleh sebarkan itu, gitu loh. Karena memang itu kan penyuluhannya ini kan untuk kepentingannya rumah sakit juga, gitu loh. Jadi yang boleh sebarkan hanya orang rumah sakit saja ya. Jadi sekali lagi saya minta maaf untuk kegiatan penyuluhannya saya tidak bisa publish seperti itu teman-teman. Nanti saya pikir lagi apakah saya kasih masuk di video ini atau saya bikin video terpisah. Sepertinya saya akan bikin video terpisah sih. Kalau di sini cukup saya akan masukkan ke sini, tapi kalau enggak ya saya akan bikin video terpisah supaya kalian pos-pos juga nonton, gitu loh. Dan oh ya, seperti janji saya di video yang sebelumnya itu kan saya sempat janji ke kalian kan ya mau cerita kan. Jadi cerita lucunya itu penasaran ya. Cerita lucunya itu cerita di sini enggak ya? Cerita lucunya itu begini teman-teman, ini sudah saya cerita saja di sini ya, mengisi kekosongan video juga. Jadi begini ceritanya teman-teman. Saya nggak tahu ini lucu atau enggak, tapi kalau bagi saya sih lucu. Jadi pada saat itu pernah satu kali saya tuh jadi dokter gadungan teman-teman. Saya tidak marah kalau orang bilang saya dokter gadungan ya, karena saya memang bukan seorang dokter, saya adalah seorang apoteker, seperti yang saya sudah pernah bilang di video-video sebelumnya. Terus jadi begini ceritanya teman-teman. Kan saya ini lagi mau praktek di Oka itu seperti yang saya bilang di video yang sebelumnya juga, Oka itu kamar operasi, atau dalam bahasa Belanda itu namanya operatiekamer. Nah, jadi di situ itu saya menyiapkan obat-obatnya pasien, bukan saya yang operasi orang. Tapi ceritanya pada saat itu saya kan lagi menunggu di depan teman-teman. Ketika saya lagi menunggu di depan itu ada salah satu staff itu manggil saya. Mungkin karena saya sudah pakai jas lab kali ya, jadi dipikirnya saya ini seorang dokter. Jadi dia bilang, dokter, dia bilang gitu ke saya. Dia bilang, mau kemana gitu katanya, mau ke kamar operasi ya, mau ke Oka ya. Saya bilang, iya pak, mau ke kamar operasi. Nah dia bilang, oh lewat sini gitu katanya. Dia arahkan saya ke kamar operasi di jalur yang lain. Nah saya ini dengan polosnya juga jalan ke sana teman-teman. Sekarang kita sudah sampai di stasiun Bangil teman-teman. Sorry ya tadi terpotong karena ada pengumuman dari pihak kereta. Sampai mana tadi saya cerita ya? Jadi seperti itu, saya dibawalah ke jalur lain untuk masuk di kamar operasi. Dan
Kalian tahu teman-teman, saya dengan polosnya itu juga ikut ke sana. Jadi pada saat itu saya jalan masuk ke sana, saya kaget. Saya lihat itu ada banyak tempat tidur. Saya bilang, ini saya disuruh operasi orang atau bagaimana ceritanya? Akhirnya pas itu ada satu perawat nanya ke saya kan. Saya bilang, iya mbak, saya mau ke OK-nya farmasi. Lalu dia bilang, oh OK farmasi nggak lewat sini, OK farmasi itu di depan. Ya sudah, saya balik lah. Saya bilang, ini orang kayaknya merasa saya ini dokter, padahal saya bukan dokter. Yang dokter kalau saya punya keluarga tuh ibu bungsu ya. Ibu bungsu tuh ambil kedokteran, jadi dia yang cocok dipanggil ibu dokter daripada saya. Terus sudah begitu, singkat cerita, akhirnya saya di sana. Selesai saya dari kamar operasi itu, saya pulang. Nah, hari berikutnya lagi-lagi ada yang mau manggil saya dengan sebutan dokter. Aduh, hanya gara-gara saya pakai jas lab. Dan pada saat itu, padahal terang-terangan loh, di name tag itu tulisannya tuh S-Pharm. Kalian tahu kan S-Pharm itu apa? Sarjana Farmasi. Nah, yang membuat saya mau ketawa itu kenapa terang-terangan ada name tagku itu tulis saya sarjana farmasi, tapi kok masih dipanggil dokter. Itu yang membuat saya tuh heran gitu teman-teman. Dan ya saya pikir ya sudahlah gitu loh, ya mau gimana lagi gitu kan, udah resiko kan kamu pakai jas lab, jadi orang berpikir kamu tuh dokter padahal bukan gitu loh. Terus cerita lucu apa lagi ya, banyak kok kenangan di sana tuh yang saya nggak bisa lupa gitu kan. Bahkan pembimbing eksternalku pun itu juga lucu orangnya, bapaknya tuh lucu banget dan apa ya, baik banget orangnya. Itu yang aku suka tuh caranya dia ngajar dan caranya dia membimbing tuh keren lah pokoknya. Dan apa ya, kadang yang membuat aku ketawa itu kalau udah mulai gangguin orang gitu loh. Kadang gangguin aura kamu tuh harus nambahin nama jadi aura positif gitu katanya. Terus kadang Tania sama Yuni itu juga diganggu, ini dosen-dosennya kalian ya. Kadang kalau ada anak baru itu dibilang, ini dosen-dosen kalian loh yang bantu pindahan gitu katanya, atau apa gitu, pokoknya diganggu gitulah. Terus saya juga pernah diganggu itu, katanya, Ivana, kamu ini ya keluarganya Donald Trump ya katanya. Itu siapa namanya, Ivana Trump ya. Aduh, saya sampai ya ketawa aja sih. Cuman yang paling lucu juga ada yang gara-gara kan lagi heboh-hebohnya film Ivana tuh ya kan, ada satu apoteker dirawat jalan kalau nggak salah, iya rawat jalan kalau nggak salah. Itu dia nanya gini ke saya, loh Ivana, kamu masih hidup? Kepalamu masih utuh? Oh sampai, ya ampun. Kenapa harus bertanya seperti itu? Coba pikir guys, udah lah gak apa-apa, ada hiburan juga kan. Jadi ya aku gak bisa lupa gitu loh. Cuman ya sudah lah, ya itu semua sudah tinggal kenangan teman-teman. Karena ya seperti yang saya ngomong sebelumnya, saya gak bisa merekam di rumah sakit. Karena mungkin karena rumah sakit itu kan tempat instalasinya mereka tuh kan harus privacy. Karena kalau enggak nanti semua kelihatan dong kayak gitu. Nah sedangkan waktu saya di video yang sebelumnya di PKPA apotek itu, saya masih bisa nge-share karena posisinya kan saya hari terakhir dan itu punya perseorangan, bukan punyanya umum daerah kayak di rumah sakit tempat saya PKP ya, kayak gitu teman-teman. Jadi ya mohon maaf sekali kalau waktu hari terakhir kemarin saya tidak bisa untuk bikin video kayak gitu teman-teman, harap maklum ya. Dan sepertinya nanti kalau di industri juga saya tidak bisa terlalu banyak merekam karena industri juga kan ya privacy gitu loh, jadi tidak semua bisa dipublis gitu kan. Masih lama ini di stasiun Bangil dan ya nanti saya rekam lagi kalau semisal saya sudah sampai di Surabaya mungkin ya. Dan
Mohon maaf kalau misalkan pas di stasiun Gubeng saya tidak bisa merekam karena saya punya barang bawaan itu banyak, teman-teman. Jadi ya harap maklum ya. Atau mungkin saya merekam lagi ketika saya sudah sampai di saya punya apartemen. Nanti dari apartemenku tuh rencananya kemana, saya juga nggak tahu. Oke, ya nanti kita lihat aja ya. Stay tune guys. So teman-teman, tarang, saya sudah sampai di apartemen. Aduh sorry, saya tarik nafas dulu. Maafkan itu ada handuk di sana. Kemarin itu saya belum sempat untuk bukan perbaiki juga sih. Saya belum sempat pindahkan, saya belum sempat cuci dan lain sebagainya. Saya kasih nyala AC dulu nah. So teman-teman, akhirnya saya sudah sampai di Surabaya. Capek sekali karena saya angkat itu saya punya barang. Ini saya kasih lihat kalian ya. Tuh, saya punya barang di situ. Tuh saya punya tas yang warna hitam. Itu copot talinya teman-teman pas saya di kos. Saya tidak tahu kenapa bisa copot. Mungkin karena terlalu berat ya. Jadi rencananya saya mau beres-bereskan dulu. Semua ini saya punya barang-barang. Terus punya baju kotor semua, saya mau bawa dulu pergi laundry. Mungkin tanggal 7 atau tanggal 8 pagi baru saya bisa ambil. Nah rencananya itu ini barangku yang di koper kayaknya saya tidak akan bongkar karena ini semua baju-baju di dalam ini bersih, rata-rata sudah bersih dan saya sudah setrika sendiri, sudah cuci sendiri di Pasuruan. Jadi kemungkinan saya tidak bongkar. Jadi saya cuma ambil baju kotor yang tadi saya kasih masuk di dalam sini. Begitu teman-teman. Dan panas sekali. Panas sekali teman-teman. Dan mungkin saya hanya tambah-tambah sedikit aja. Sama saya mau bawa pesanannya Ibu Negara. Ya, ada tuh Ibu Negara pesan sama saya. Jadi ya begitulah. Mungkinan ini saya punya barang bawaan jadi banyak juga ya karena titipannya Ibu Negara. Jadi ya nanti dilihat lah gimana. Oke. Sekarang saya mau kasih beres dulu saya punya barang-barang. Setelah ini juga tidak tahu mau bawa kalian kemana ya. Oh ya sorry tuh, saya punya kulkas bunyi-bunyi. Sorry ya. Oke. Nanti saya rekam lagi kalau semisal saya mau pergi keluar. Oke. So teman-teman, sekarang saya sudah ada di TP. Saya sudah di Tunjungan Plaza. Tadi saya tidak sempat merekam banyak karena saya punya barang dan saya punya baju di laundry. Dan sorry saya tidak bawa clip on kayak tadi. Tadi juga pergi buru-buru. Tadi sebenarnya saya juga rencana itu mau ke dokter gigi. Hanya harus janjian dulu. Begitu teman-teman. Tidak bisa langsung. Ini masih sepi di sini. Baru buka kayaknya. Itu teman-teman. Saya mau jalan-jalan dulu. Mau makan siang juga. Saya mau memuaskan saya punya diri di mana 2 bulan saya tidak ke mall. Ya, jadi sebelum PKPA industri masuk, saya mau masih puas di saya punya diri. Makanya nanti tanggal 8 itu kan saya berangkat ke Cikarang sama Tari berdua. Cuma saya tidak satu kos dengan dia ya. Terus nanti tanggal 9 itu Ibu Negara datang ke saya punya kos. Jadi rencananya kita mau jalan-jalan. Terus kita juga mau ke IKEA. Rencananya. Tidak tahu jadi atau tidak.
Jadi saya juga bisa mengobati kekangenannya kalian. Mungkin ada yang kangen dengan IKEA, nanti saya kasih lihat lagi. Begitu. Untuk sementara kalian kalau kangen dengan IKEA, kalian lihat saja saya punya ini ya. Kalian lihat saja saya punya video yang sebelumnya supaya bisa terobati itu kangen-kangennya kalian. Sorry teman-teman, saya tadi habis main di Fun World dan ada sekali teman-teman ada sebelum ini. Kasih lihat merek, sorry. Mana sih? Nih. Saya ini pecinta warna ungu kayak ini. Minumanku juga warna ungu. HP ku warna ungu. Kita tuh makan apa ini teman-teman? Ini sambil mencari. Kegiatan kita hari ini ya begitu juga. Untuk ke dokter giginya mungkin kapan besok lusa besok ke sana. Saya udah kasih lihat toko-tokonya karena kalian sudah lihat di video yang sebelumnya kan. Jadi menurut saya nggak usah saya share lagi. Pasti kalian sudah tahu tempatnya. Nanti saya rekam lagi kalau itu sudah dapat tempat makan. Atau udah mungkin saya jalan-jalan dulu atau bagaimana kah? Juga nggak tahu. Sambil saya mencari makan siang. Oke. So teman-teman, sekarang saya sudah ada di Bakmi GM di TP6. Saya rencananya makan di sana. Di situ tuh mau makan apa ya? Dan saya sudah rindu semua makanan yang di Surabaya. Aduh. Saya makan di sana terus setelah ini kita kemana lagi? Saya juga tidak tahu. Paling keliling-keliling, habis itu pulang paling ya. Semoga kalian dengar saya punya suara ya, karena sekali lagi saya tidak mau clip on. Terus ini lagi rame sekali, ada lagu-lagu, semoga tidak kena copyright ya. Cuma kalau yang ini kayaknya tidak akan kena copyright kalau lagu yang ini. Semoga saya tahu kalian dengar atau tidak ya. Ini lagunya Bakmi GM. Gitu teman-teman. Oke. Nanti saya syuting lagi kalau makanan itu sudah datang. Saya punya makanan sudah datang. Ini makan bihun sama ada nih dia punya bakso di sini ya. Saya nggak bisa kasih lihat kalau ini kelihatan kan tidak. Mana nih? Kita punya tumpah teman-teman. Saya kasih tuang di sini saja ya. Kalian lihat ya. Saya kasih pindah, ini sudah kosong ya. Panas teman-teman gitu. Pokoknya kayaknya kurang tapi biar sudah. Aduh, ini lagu besar sekali. Semua tidak kena copyright nanti nih ya. Oke. Saya makan dulu ya.
sekarang saya sudah selesai nonton. Sekarang rencananya saya mau pulang, atau enggak mungkin saya akan ketemu sama Adel nanti ya. Saya ada janjian sama dia, kita mau kangen-kangenan dulu teman-teman. Jadi ya, saya tutup sudah video ini. Semoga kalian suka dengan videonya. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe biar tidak ketinggalan update-update terbaru dari saya. Oke?